وسلم على نبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا Muhammad wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Para satid yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita di kitab Syarah Hikam Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi khususan ila Syah Muhammad Asy-Syarnubi wa ila Syekh Allah ila Sekandar Rasulullah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-14 ya. Kita baru sampai pada paragraf kedua. Saya ulang sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Semesta raya ini seluruhnya adalah kegelapan. Wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi. Adapun yang membuat terang adalah nampaknya ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan yang ada pada alam semesta ini. Faman ra'a al-kaunah walam yashhadhu, faman barang siapa ra'a melihat al-kaunah semesta raya, walam yashhadhu dia tidak menyaksikan adanya sifat Allah itu fihi di dalam alam semesta, wa indahu atau di sisi alam semesta, au qablahu atau sebelum semesta raya, au ba'dahu atau setelah semesta raya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka keberadaan cahaya itu telah menghilangkan pandangannya. Wa hujibat anhu wahajabat anhu sumusul ma'arifi bihujubil athar, dan sinar matahari kemarifatan telah menghijab dia dari nampaknya sifat Allah itu bisuhubil athar, karena adanya awan tanda-tanda dari Allah itu sendiri. Ai innal kauna, maksudnya adalah yakni innal kauna, sesungguhnya semesta raya, bin nadhari ila dzatihi, jika dilihat dari sisi zatnya, kulluhu zulmatun, seluruhnya adalah kegelapan. Ai adamun mahdun, maksudnya adalah ketiadaan murni. Li'annahu, karena sesungguhnya la wujud, tidak ada wujud, lahu bagi kaun semesta raya, bidzatihi secara zatnya, wa innama, dan sesungguhnya ana rohu, yang mampu menerangi keberadaan makhluk yang gelap itu adalah ai aujadahu, yakni yang mewujudkannya, yaitu zuhurul haqqi, yakni munculnya al-haq, sifat Allah yang maha benar, fihi di dalam kaun. Ai zuhuru ijadi, maksudnya adalah nampaknya perwujudan, wa ta'rifin, nampaknya pemahaman, la zuhuri hululin, bukan nampak dalam bentuk hulul, wa takyifin, atau nampak dalam bentuk bagaimana. Wa bimakna annahu tajalla alaihi bidzatihi, dan dengan makna bahwasanya sesungguhnya Allah telah bertajalli kepada kaun bidzatihi, dengan zat kaun. Wa qala lahu bidzatihi, dengan ini kalau diartinya bidzatihi dengan zat Allah, itu Allah zatnya bertajalli kepada sifatnya bertajalli kepada alam. Wa qala lahu kun fakana, wa qala, dan Allah berfirman lahu kepada kaun, kun maka adalah kaun, kun fakana maka ada kaun itu. Wa huwa, dan dia Allah qadirun maha kuasa, Allah kuasa ala i'damihi, untuk mentiadakan fil hal saat ini, wal istiqbal, dan masa mendatang.
Falaisa sama, tidak ada di sana illa mubdi'ul akwan, kecuali dia Allah yang mencipta segala sesuatu. Kita sampai di sini kemarin kan. Summa inna minan nasi. Summa kemudian inna minan nasi, sesungguhnya dari sebagian manusia. Man hajabahu al-kaun. Ada orang yang semesta ini, makhluk itu telah menghijab dia. Ai mukawwanat, maksudnya adalah al-mukawwanat, yakni yang diciptakan oleh Allah. Anil mukawwin ta'ala, ya dia terhijab oleh ciptaan Allah sehingga dia tidak mampu melihat al-mukawwin yang mencipta, yakni Allah Ta'ala. Sampean kadung ngelihat orang cantik, lupa yang menciptakan orang cantik itu. Begitu ngelihat buah durian, sampean ngelihat durian tapi sudah tidak kebayang yang menciptakan duriannya. Jadi seringkali orang ini terhijab karena dia melihat yang diciptakan. Walam yashhadhu subhanahu wa ta'ala, subhanahu, dan dia tidak melihat, tidak menyaksikan Allah yang maha suci. Alam yushahid ta'thirahu fihi, maksudnya yakni adalah orang itu tidak mampu menyaksikan bekas atau tapak kehadiran Allah di dalam kaun itu. Tidak mampu melacak tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kehadiran Allah yang ada di dalam kaun. Wa huwa alladzi qad a'wazahu. Wa huwa, adapun orang yang semacam itu, alladzi yang qad a'wazahu, yang benar-benar telah hilang, telah menghilang, apa yang disebut dengan wujudul anwar tadi. Keberadaan nur itu benar-benar telah menutupi pandangannya. Ai fatahu, maksudnya adalah luput, meluputkan dia. Apa yang meluputkan dia? Wujudul anwar, adanya cahaya. Orang yang tidak bisa melihat tajalli Allah di dalam semesta raya ini, itu seperti seperti orang yang tidak bisa melihat, cahaya, ya, karena dia melihat bendanya. Sampai tidak pernah bisa melihat saya sebenarnya kalau tidak ada cahaya. Yang bisa membuat sampean melihat itu adanya cahaya. Ya. Mana buktinya? Kalau gelap, tidak ada cahaya sama sekali, kan tidak bisa ngelihat. Tapi begitu sampean bisa ngelihat, itu serasa tidak ada cahaya. Serasa tidak ada cahaya. Sehingga orang tidak mengerti kalau sebenarnya yang membuat dia melihat itu adalah cahaya. Ya, karena dia justru tertutupi oleh cahaya itu. Ya, tertutupi oleh cahaya itu sehingga dia tidak melihat cahaya, yang dia lihat justru pantulan cahayanya. Ya, pantulan cahayanya. Itu yang dimaksud awazahu aifatahu wujudul anwar. Adanya cahaya itu justru membuat dia tidak bisa melihat cahaya. Ya, adanya cahaya justru membuat dia tidak melihat cahaya. Yang bisa melihat bahwa cahaya yang membuat kita bisa melihat benda, itu orang ahli fisika. Kalau saya menjelaskan ini ke orang ahli fisika, selesai. Karena orang ahli fisika akan mengatakan betul, ya, bahwa yang bisa membuat kita melihat segala sesuatu itu adanya cahaya. Tidak ada cahaya nggak bisa melihat. Tapi orang awam kalau dibilang bahwa yang bisa melihat segala sesuatu ini adalah cahaya, dia akan ngotot yang terlihat adalah bendanya. Maka orang itu tertutup pandangannya terhadap cahaya karena cahaya. Sehingga yang dia lihat hanya bendanya. Orang tertutup dari Allah karena tajalli Allah, sehingga dia hanya melihat makhluk, tidak melihat Allah.
Nah, itu maksudnya itu. Tapi itu semuanya harus dimakna zuhuru ijad. Itu penampakan wujud, bukan hulul atau takyif. Fasara muhtajan laha lifaqtiha indahu. Fasara maka menjadi muhtajan. Orang itu akan menjadi butuh laha terhadap akuan lifaqtiha karena ketiadaan nur ya, wujudul anwar ya. Muhtajan maka dia membutuh laha terhadap wujudul anwar lifaqtiha karena ketiadaan wujudul anwar indahu bagi orang yang tidak melihatnya. Wahajabat ay ghabat anhu sumusul ma'arif, dan matahari kemakrifatan menghijab yakni meniadakan anhu dari kaun itu. Pada orang awam ya, sinar matahari itu justru yang meniadakan pandangannya, sehingga yang dia lihat hanya kaun saja. Ay al-ma'arif maksudnya yang dikenali, allati hiya yakni dia adalah kasyumusi, seperti matahari, fi izharil asya'i di dalam menampakkan segala sesuatu, wal kasfi dan menyingkap an haqaiqiha dari hakikat segala sesuatu. Fa idafatu syumusi ilal ma'arif, penyandaran matahari kepada yang dimakrifati, yakni Allah, min idafatil musyabbah bih lil musyabbih, itu adalah seperti penyandaran yang diserupai kepada yang menyerupai, yang diserupakan kepada yang menyerupai. Paham ya? Jadi kalau makrifat itu seperti matahari. Matahari bisa membuat gelap menjadi terang. Maka makrifat itu juga bisa membuat orang yang tidak memahami kehadiran Allah bisa menjadi mengenal kehadiran Allah. Maka itu yang dimaksud makrifat itu seperti matahari. Dia yang membuat terang tajalli Allah di hati orang yang sudah jernih. Kaidofatis suhubi ilal athar, seperti juga perumpamaan awan mendung, ilal athar terhadap bekas-bekas jejak-jejak tajalli Allah, jejak-jejak tajalli Allah. Ay annal athar, yakni sesungguhnya al-athar, ya, bekas-bekas atau jejak-jejak tajalli Allah. Al-athar itu jam'un athar, ya, dia adalah jamak dari asar, dengan makna al-mukawwanat, maknanya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah, asyabihati bisuhub, yang diserupakan dengan awan, ya. Bidhammatain, dengan mendomahkan keduanya, suhub, ya. Jam'un dia merupakan jamak dari sahab, ya, sahab, ya, suhub itu jamak dari sahab. Maksudnya adalah bahwa orang yang makrifat, orang yang tidak makrifat itu seperti orang yang berada di dalam kegelapan.
dia terhijab dari Allah, melihat segala sesuatu ya seperti adanya segala sesuatu, tidak bisa melihat sesuatu di balik segala sesuatu. Mata batinnya tidak mampu mengamati itu. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak bisa melihat kehadiran Allah itu, sehingga dia menentang keras apabila dikatakan ada Allah di muka bumi ini, ada Allah di dalam segala sesuatu wujud ini. Ya, maka orang itu akan mengatakan bahwa Allah tidak ada. Seperti orang-orang pakar sosial, pakar ilmu sosial yang mengatakan bahwa Tuhan itu adanya hanya di pikiran. Kalau kita berani, dan Tuhan itu adalah hasil dari pemikiran. Kalau orang itu berani tidak meniadakan Tuhan di pikiran, ya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu adalah hasil kreasi pikiran. Orang yang begini ini benar-benar terhijab sehingga dia menjadi ateis, ya orang komunis yang sama sekali tidak bisa melihat Allah. Itu orang yang batinnya sempurna tertutupnya, ya, ketutupnya sempurna. Sedangkan para ulama yang ma'rifat menyebut orang kafir yang mata batinnya itu ketutup sempurna, itu seperti orang yang matanya itu sudah rusak. Orang yang matanya sudah rusak mau dipaksa kayak apa, dibantu dengan kacamata seperti apapun, ya sudah tidak bisa. Seperti inilah ruhani orang yang buta oleh Allah. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Ya. Allah menyebut ini di dalam surat Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seorang kafir itu mau diberitahu, mau tidak diberitahu juga sudah tidak bisa. Kenapa? Mata batinnya sudah rusak, sudah nutup. Maka kata kafir sendiri itu artinya nutup. Matanya udah nutup. Kalau nutup mau diapakan? Nutup. Ya, nutup. Sementara orang mukmin, ya orang mukmin kebanyakan itu seperti orang yang matanya sakit. Matanya sakit. Orang matanya sakit itu bukan tidak bisa lihat, ya. Tapi karena kena penyakit saja. Kalau dia mau berobat, nanti akan melihat pelan-pelan, ya. Melihat pelan-pelan. Ada orang yang sudah mulai sembuh matanya itu, cuma tidak berani melihat, ya, tidak berani melihat. Kalau kena sinar itu terus merem lagi, nggak kuat, belum kuat. Jadi mukmin ini ada yang seperti matanya orang sakit, tapi ada yang masih lemah penglihatannya, sehingga tidak mampu membuka mata menantang sinar matahari. Tapi ada yang matanya sehat, dia berani menantang sinar matahari, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu keindahan, ya. Segala sesuatu keindahan. Inilah orang yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Tapi meskipun orang itu sudah melihat dikit-dikit, itu ya sudah kerasa, Pak. Kerasa. Batin kita itu begitu kehadirat Allah. Ya, batin kita itu begitu. Jadi orang mukmin itu sudah tidak ada yang buta. Panjenengan ini sudah tidak ada yang buta. Ya sudah mulai ngelihat dikit-dikit. Ya, ada yang sudah agak mulai terang, ada yang sudah terang, ya segitu. Jadi begitu. Ya. Yang membuat kita, penglihatan kita itu tidak cepat terang, ya dosa. Ya, kebanyakan dosa kita itu nggak bisa, pasti ketutup. Batin ini nutup, ya. Karena dosa itu nikitat nuqtatus sauda, ya. Akan titik hitam itu akan menempel di hati kita, ya, terus nempel. Ya, kalau orang sudah tidak mau berbuat dosa lagi, benar-benar komitmen kepada Allah yang serius,
Jalan benar-benar lurus di jalan Allah. Jaga benar. Ya. Tidak mau barang haram. Benar-benar tidak mau barang haram. Kita yang jadi ustadz, jadi kiai. Ya. Itu juga tidak gampang. Ya. Memastikan agar sumbangan itu jangan sampai masuk ke rumah kita. Jangan sampai masuk ke apalagi ke perut kita. Ya, sumbangan sekecil apapun jangan masuk ke kita. Okay? Ya itu karena itu ya Yasrori kalau pesan ke saya dulu mau jadi kiai apa mau jadi santri. Kalau jadi santri apa saja boleh dimakan. Kalau jadi kiai itu jangan makan. Ya tidak boleh ngambil yang dari sumbangan, kecuali hadiah. Ya, kalau hadiah baru boleh, tapi kalau sumbangan tidak boleh. Ya, cuma biasanya orang berhilah, kayak hilah-hilah. Nah, kalau mau bersih ya tidak bisa. Kalau mau bersih tidak bisa. Maka supaya orang itu mata batinnya jernih, wajib sesuci. Ya. Wajib bersih-bersih. Dari makalah sebelumnya harus mandi dari min junubi ghaflatih. Ya. Harus mau mencuci batinnya dari junub lalai Allah. Dari junub lalai Allah. Itu harus dibersihkan. Terus dengan mudawamah zikrullah. Ya, tetap mengingat Allah terus, ingat Allah terus. Ingat Allah terus. Kalau tidak begitu ya nggak bisa. Ini tidak bisa. Nah, kehidupan yang selama ini kita jalani semakin modern, itu semakin banyak yang memaksa kita, menyandra pikiran kita, mengharuskan kita untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu membuat kita terpaling. Sehingga kita tidak mampu fokus ke hadirat Allah. Itu juga membuat batin ini tidak bisa. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan hati itu untuk bisa ma'rifat itu syaratnya 3. Untuk bisa ma'rifat itu syaratnya 3. Yang pertama harus kuat. Harus kuat. Yang pertama kuat, yang kedua harus suci. Yang ketiga harus iqbal ala Allah, ngadep ke hadirat Allah. 3 ini tidak bisa kurang 1. Tidak bisa kurang 1. Dalam persoalan kuat, hati orang ini macam-macam. Imam Ghazali nggambarin hati itu ada yang kayak plastik, ya kayak otak manusia. Ya. IQ kita ini beda-beda. Ada yang terlahir jenius, ada yang terlahir orang jenius itu mau tidak sekolah ya pinter. Ya. Tidak sekolah pinter. Sampai tidak bisa ngukur orang tidak pernah mondok itu. Kalau dia jenius. Sampai tidak bisa ngalahkan orang jenius. Nabi tidak pernah sekolah, tapi tidak bisa dilawan, gitu ya. Dia sudah dibekali oleh Allah. Rata-rata orang yang dipilih Allah itu sudah dijeniuskan, sudah dibekali. Tidak ada nabi yang nggak jenius, tidak ada wali yang nggak jenius. Kalau awalnya walinya itu bodoh, nanti dirubah di tengah jalan oleh Allah, dijeniuskan. Dan itu mungkin. Jadi jenengan yang merasa saya ini bodoh, apa saya ini bisa jadi orang pintar? Bisa. Allah itu bisa merubah orang yang pintar di tengah jalan. Jadi tidak usah putus asa. Jalurnya bukan jalur normal lagi, jalurnya jalur yang kun fayakun. Jalur kun fayakun kan Ibnu Hajar al-Asqalani jalur kun fayakun. Robi muridnya Imam Syafi'i kun fayakun. Jalur kun fayakun. Ya terus saja minta ke Allah. Ya, Robi itu Masya Allah.
Bagaimana dia kemudian dibuka oleh Allah. Itu muridnya Imam Syafi'i yang paling goblok. Ya, nanti jadi ulama yang paling top. Ya apa? Tidak bisa. Kalau sudah berhadapan dengan Allah itu sampean mau main-main, nggak bisa. Ya, yang penting diterima saja. Goblok ya diterima. Ya. Tapi terus minta ya Allah. Minta pinter ya Allah. Minta pinter. Ya dikasih nanti oleh Allah. Asal sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Kan kebodohannya kita udah dengar semua. Imam Syafi'i ngajar Rabi itu. Sampai diajar 40 kali dijelaskan. Tidak paham juga. Sampai jadi Ustadz pernah tak bahas satu bab sampai 40 kali. Bosen ya. Yang lain juga bubar. 40 kali Imam Syafi'i itu jelaskan. Ini penting ya. Kalau kita ngajar itu contohlah Imam Syafi'i yang begitu telaten, sabar. Padahal Imam Syafi'i yang tidak dapat sertifikasi. Imam Syafi'i itu ya bukan guru negeri. Imam Syafi'i juga bukan guru tetap yayasan. Ya bukan siapa sih, tidak ada bayarannya. Tapi sebegitu menjiwai jadi guru. Orang sekarang cuma gayanya tok gelar. Giliran ngajar, seribet ya. Tambah jam ngitung bayaran. Gitu loh ya repot. Tidak ada keikhlasannya. Imam Syafi'i diajar 40 kali. 40 kali sampai yang diajarin Robi ini udah malu sendiri. Dia mundur keluar dari majelis. Tidak tega ngelihat gurunya ngajari sampai berkali-kali. Dia sih dedel banget. Begitu dia pergi, dikejar oleh Imam Syafi'i. Dimasukkan ke kamar. Diajari lagi. Ayo kebayang sampai. Makanya imam. Gitu loh ya. Makanya dia imam. Orang sekarang Masya Allah. Tidak ngerti adabnya. Ulama-ulama salaf itu kayak apa indahnya. Bawa ke kamar, diajari lagi. Sampai paham, kemudian Imam Syafi'i ngomong begini. Seandainya ilmu itu makanan, sudah aku suapi kamu. Sudah aku suapi. Cuma ilmu itu ya bukan makanan. Ya memang harus sabar, diajar harus sabar. Yang ngajar sabar, yang diajar harus sabar. Ya, harus sabar. Tapi nanti Robi ini Pak, tidak keluar-keluar. Gayanya kayak orang alim habis, entek. Di kamar, terus baca kitab terus. Padahal yang tidak masuk-masuk. Saking malunya. Mosok ngaji hikam bolak-balik gak paham-paham. Nutup mos, videonya diputar-putar, ya saya gak paham. Terus. Sampai akhirnya ada orang yang ngetuk pintu tengah malam. Ngetuk pintu. Ya dia tidak menghiraukan. Karena dia lagi serius membaca tadi. Setelah 3 kali dibuka. Begitu dibuka. Terus orang ini ngomong. Kamu ditunggu Rasulullah. Waget. Terus langsung. Rasulullah udah nunggu dari tadi. Dari ketukan pertama, kedua, ketiga. Kok kamu nak buka-buka? Terus dia langsung datang ke Rasulullah, matur ke Rasulullah. Ya, Rasulullah mewujud. Nah ini repot lagi kalau orang tidak ngerti. Kalau tidak ahli sunnah tidak paham. Kecintaan orang ke Rasulullah yang sangat itu bisa menarik Rasulullah yatajassub. Ya, Rasulullah itu bisa muncul, tapi tetap bil batin, ya. Bil batin. Ya ndak dohir, ya ndak dohir. Yang lihat bukan mata sebenarnya, mata hati, ya mata hati. Ya cuma kadang-kadang mata hati itu kalau bermasalah itu bisa nembus ke mata dohir, nembus mata dohir, sehingga orang ngerasa melihat benar. Ya. Terus dia minta maaf ke Rasulullah. Apa yang membuat kamu tidak cepat-cepat datang ketika aku panggil? Saya ini Rasul. Saya ini paling goblok. Saya bodohnya bodoh. Saya kepingin pinter. Saya masih baca. Ya itu. Diselesaikan oleh Rasulullah. Ya, diselesaikan oleh Rasulullah. Suruh buka mulutnya, diludahi, wis pinter. Udah selesai. Ya.
Saya kira di Islam ini, kok saya berani bertaruh ya. Tidak ada orang yang alim kecuali didatangi Rasulullah. Tidak ada orang itu sampai bisa ngerti hakikat kecuali dari Rasulullah. Kalau orang itu sok ngomong hakikat tidak pernah didatangi Rasulullah, itu ya masalah. Masalah. Imma yakdhotan, imma manama. Kalau tidak didatangi langsung, ya didatangi waktu tidur. Memang diberi oleh Rasulullah. Karena ilmu ini tidak lain adalah ilmunya Rasulullah. Maka kalau melihat orang alim, bisa jelaskan macam, tidak usah kagum. Ilmunya itu ilmu pinjaman dari Rasulullah. Gitu ya. Itu semuanya yang nerangi batinnya Rasulullah. Karena itu ulama itu warasatul anbiya. Dia pewarisnya Rasulullah, pewarisnya para nabi. Jadi begitu. Kalau orang itu pinter, ya dari Allah. Hati juga begitu. Hati kita ini ada yang model plastik, kata Imam Ghazali. Kalau model plastik, kalau hidayah itu diibaratkan air panas, suhunya 100 derajat, yang beliut-beliut ini. Ini dikasih suhu 70, wis tak ketemu bentuknya. Ada orang baru dapat hidayah sedikit saja. Baru kenal Islam sedikit, udah kalah kiai. Udah kayak paling alim. Udah kayak paling alim. Udah kayak paling suci. Ya ini model plastik ini repot. Nggak bisa dikasih banyak-banyak pengalaman batin. Dikasih dikit aja udah mentang kelek kata orang Jawa. Ya udah adikang adikuno. Ya. Ini kayak orang nggak kuat kaya. Ya baru dapat uang 100 juta saja udah kalah Jokowi gitu loh. Ya wah ruwet kalau orang begini nih, repot ya. Repot. Repot. Jadi ada orang model begini. Ada orang yang lebih bagus batinnya itu seperti tembikar, kuali, ya kuali atau tembikar. Kuali itu kalau dikasih air mendidih 100 derajat kuat. Meskipun air itu mendidih sangat, dia sanggup nahan, ya. Sanggup nahan. Ya, santri-santri ya, sudah tahu rasanya sholat malam, tahu rasanya zikiran, tahu rasanya khataman dari pagi sampai sore. Nikmatnya kayak apa? Tapi ya enggak terus ngerasa paling alim itu ya enggak. Meskipun hatinya dibakar dengan kalimah-kalimah Allah, meskipun hatinya dibakar dengan mahabbah fillah, tetap tawadhu, tetap santai. Ya, kayak kider ya, kayak kuali. Idza tajama'at ghulyatan, ketika sudah bergejolak, tetap kuat. Tapi kalau naik lagi, ketemu Imam Ghazali, wes mulai cerita, alhamdulillah aku ketemu Imam Ghazali, loh mulai, ya. Terus ketemu Imam Syafi'i, waduh. Terus ketemu Syabdul Qadir Al-Jilani, udah mulai pasang status, nggak rusak, gitu loh ya. Ada ruhani yang model tembikar, ditemui Rasulullah, baru ketemu dari jauh, baru dari jauh, baru sekali ketemu. Udah kayak apa? Tuh ini kayak tembikar. Ya. Ketika yang datang itu bukan air, cairan timah panas, jebol. Nggak kuat. Nah, ruhaninya para wali, apalagi nabi, apalagi rasul, itu baja. Ini baja. Sehingga kalau hanya sekedar air ya nggak ngefek. Ya, nggak ngefek. Meskipun yang dituangkan itu adalah cairan timah panas, tetap kokoh, tetap kuat. Maka ketika batin itu dibuka, tajalli atharul haq, di batin orang ini dia dimakrifatkan, tidak bingung, tetap tenang,
Tetap tenang. Kenapa begini? Baca. Ya, baca. Lah terus gimana menguatkan hati supaya dari plastik bisa cepat tembikar. Supaya tembikar ini, yo kalau enggak baca besi lah, besi. Besi. Sehingga kuat nahan yang lebih hebat. Itu gimana caranya? Ya zikir lagi. Yang menguatkan itu zikir. Ya, zikir. Nanti orang yang ahli zikir itu bisa ngerasakan perubahan batinnya. Pertama kuat. Nah, kalau sudah kuat, kata Imam Ghazali, harus suci. Suci sudah kita bahas. Suci dari dosa, suci dari sifat buruk, akhlak madmumah. Itu bersih. Suci dari selain Allah. Ya. Kalau sudah, maka harus iqbal, ngadep ke hadirat Allah. Makanya ada latihan tawajjuh, ilahi anta maksudi, latihan ngadep ke Allah. Ya, kadang-kadang orang itu ya hatinya kuat, ya bersih, orangnya ya bersih, ya sopan, akhlaknya baik, kok enggak kasar. Iya, soalnya yang dipikir itu mau kawin lagi saja gitu loh ya. Jadi yang didep itu perempuan. Yang dihadapi itu perempuan. Ada yang dihadapi itu cuma pangkat, tok mikir dulu nanti pangkat lagi nih. Yes, ngadep pangkat. Orang yang ngadep pangkat tidak akan kelihatan Allah. Ya. Ada yang didep itu jabatan. Didep jabatan. Ya, makanya saya pernah diceritai Yaya Asrori tentang seorang dua wali. Yang satu tinggal di dalam hutan, yang satu tinggal di kota besar. Yang tinggal di kota besar itu namanya Syekh Ahmad. Yang di dalam hutan ini rumah aja enggak punya. Tinggal itu di gubuk. Santri juga enggak punya. Punya cuma satu. Jadi miskin beneran. Ya, enggak miskin cuma miskin santri juga. Itu kalau makan mancing dulu. Nah, kalau dapat dua ya dimakan satu-satu hari itu. Kalau dapat satu dibagi dua. Satu hari sang guru wali ini pesan ke muridnya, kamu ke kota, temui teman saya yang derajatnya di sisi Allah lebih tinggi dari saya. Namanya Syekh Ahmad. Pas muskil, ya. Murid ini sudah mulai kok wali di kota. Wali mah benernya di hutan-hutan. Ya. Tapi karena gurunya yang nyuruh, ya dia datang. Begitu dia datang, dicari rumahnya, ketemu rumah Syekh Ahmad itu ternyata tingkat bagus, ada satpamnya lagi. Ada satpamnya. Sehingga murid ini sudah semakin iskal. Ini tidak mungkin ini orang kekasih Allah kok kayak gini. Terus ditanya, ini benar rumah Syekh Ahmad? Ya. Terus kemana dia? Lagi ada pertemuan dengan raja. Nah kan, kata dia. Bukan, keliru guruku. Mana ada ulama hakiki mendatangi raja itu, mana ada. Yang namanya ulama itu raja yang datang. Kalau dia datang ke raja itu ulama su. Tidak lama datang dengan kendaraan yang mewah, model kereta dulu dengan berlapiskan emas. Turun terus langsung, kamu muridnya ini, ya ayo masuk. Rumahnya mewah. Makanan apa saja ada di atas meja. Terus disuruh makan, makan. Di tengah-tengah makan, terus dia bilang, saya ada titip pesan untuk gurumu. Nanti kalau kamu sudah pulang ya, aku pesan beritahu gurumu, sampai kapan dia berhenti memikirkan dunia.
Wah, kayak kesambar petir. Murid ini kayak kesambar petir. Kurang ajar orang ini. Yang kaya siapa? Yang disuruh berhenti mikir dunia siapa? Wong gurunya sudah tidak punya apa-apa. Kok dipeseni sampai kapan berhenti mikir dunia? Sementara dia yang kaya raya, bikin aja sendiri. Begitu murid ini datang, pulang ketemu gurunya, kata gurunya, ada pesan apa dari Syekh Ahmad? Nggak ada. Ngibul orang itu. Enggak ada pesan apa. Penting itu untuk saya. Enggak ada. Enggak pesan apa, kata murid ini. Apa? Dia ngawur ngomong. Masa dia pesan sampai kapan Syekh guru berhenti mikirkan dunia? Pingsan gurunya. Bangun-bangun dia bilang, betul Syekh Ahmad. Dia itu memang kaya, tapi dia tidak pernah mikirin. Mau harta datang, mau harta pergi. Tidak pernah masuk di hatinya. Hatinya ngadep Allah terus. Nah aku ini, tidak ada kekayaan. Tapi aku sih mikir, hari ini bisa makan apa enggak. Aku kalau mancing dapat atau enggak. Aku sih ngelibeti hati. Masih ngeribetin hati. Loh sekarang saya tanya, yang ngeribeti hati kita itu tidak cuma ikan. Banyak. Loh terus sebuahnya itu yang seliweran, mondar-mandir, kontak-ganti di dalam hati kita ini. Terus sekarang kita kepingin kapan saya makrifat? Ya jawab pendewe gitu loh ya. Jawab sendiri, sampean udah tahu. Kalau masih banyak yang melintas-lintas keinginan di hati kita. Masih banyak yang ya sudah itu masalahnya. Sedangkan para aulia itu bisa mengosongkan hati untuk Allah. Bisa mengosongkan hati untuk Allah. Loh, ngosongkan hati itu latihannya zikir, belajar fokus ke Allah sesaat saja. Ya sesaat saja, tidak usah lama-lama. Seperempat saja. Ya, 1/4 menit. Coba ya, fokus ke Allah. 1/4 repot. 10 menit. Ya, 10 menit. 10 menit repot. 5 menit. 5 menit ya repot. 2 menit. Repot. Baru illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dapat 3 udah ngelayar lagi. Udah melayang lagi ya Allah. Ya. Tarik lagi ke Allah. Ya memang begini latihannya. Kalau tidak mau latihan nggak jadi-jadi. Ya, maka sumusul ma'arif tidak akan pernah nampak kalau begini. Ya. Tidak akan pernah nampak. Qad mana'at anhu al-ma'arifu asy-syabihatu bis-sumushi al-kashifati anil haqa'iqi al-mausulati ila hadratil qudus. Ya. Telah mencegah kemakrifatan. Yang mencegah apa? Al-ma'arifu, kemakrifatan. Kemakrifatan asy-syabihatu yang diserupakan. Ya. Bis-sumushi dengan matahari al-kashifati yang menyingkap anil haqa'iqi dari segala hakikat al-mausulah yang menyampaikan ila hadratil qudus kepada hadrah kudus, hadirat Allah. Ya. Apa hadrah kudus itu? Apa hadrah ilahiyah itu apa? Khusyuk itu adalah masuknya seseorang ke hadrah ilahiyah. Terus hadrah ilahiyah itu apa? Hadrah ilahiyah itu masuknya batin kepada kesadaran ilahiyah yang meniadakan selain Allah. Itu tidak akan terjadi kecuali orang itu
sampai pada makom ghaibah. Makom ghaibah tidak akan tercapai kecuali orang itu sudah lepas dari makom hudur. Makom hudur tidak akan tercapai kecuali orang itu sudah sempurna makom yaqdhah. Makom yaqdhah itu tidak akan tercapai kecuali dia sudah menuntaskan makom ghaflah. Nah, kita ini insya Allah makom ghaflah. Ya, ghaflah. Salatnya ya lalai, zikirannya ya sambil ngelamun-ngelamun. Ya. Solawatannya ya solawatan yang tidak ada ikroman, tidak ada tasyrifan. Nah, yang begini ini masih ghaflah. Tapi kalau terus zikiran terus, maka zikir ma'al ghaflah ini dirubah oleh Allah. Ganti zikir ma'al yaqdhah. Zikir sampean sadar zikir itu illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sadar zikiran. Sadar. Kalau sampean sudah sadar zikiran, itu dibuka oleh Allah. Tahu rasanya nikmat zikir masuk ke hadirat Allah. Ya nggak bisa diceritakan. Ya. Tapi batin bisa ngerasakan. Ya. Sesekali masuk, nangis-nangis. Ya. Nikmat batin. Ya, nikmat batin. Terus, kalau terus zikir ma'ahuduril qalbi, dengan hadir hati semakin kuat sampai akhirnya ghaibah amma siwallah. Sudah sirna, yang selain Allah hilang. Ya, fokus Allah saja. Nah, itu namanya fana, ya, fana. Ma'rifat orang kalau sudah begini ini namanya ma'rifatullah. Seperti malam yang tersingkap oleh fajar. Seperti malam yang tersingkap oleh matahari. Maka kalau orang ahli tasawuf itu kalau memaknai wasyamsi wadduhaha wal qamari, ya itu artinya itu fenomena kemakrifatan. Ya, itu fenomena kemakrifatan. Bukan sekedar cuma demi matahari yang keluar di pagi hari, tidak cuma itu. Ya, demi batin yang semula gelap kemudian terpancar matahari kemakrifatan di batinnya. Wow, itu keren. Ya. Kalau itu keren. Ya. Kalau matahari keluar pagi hari ya dari dulu. Wa minan nasi man lam yuhjibhu al-qawmu. Di antara manusia itu ada yang alam semesta ini tidak bisa menghijab dia. Anil muqawwin, tidak bisa menghijab dia dari yang menciptakan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, ya. Maha suci Allah. Bal syahidahu fihi bitakthiri, bahkan dia menyaksikan, ya, menyaksikan jejak sifat Allah di dalam semesta itu, bitakthirihi, ya, dengan jejak-jejaknya, dengan asar kehadiran Allah. Wa indahu, dan di sisi kaun, bihifdhihi wa tadbirihi, dalam artian dengan perlindungan, dengan penjagaan Allah dan dengan pengaturan Allah. Wa haula'il ladzina, mereka semuanya itu adalah alladzina, orang-orang yashhaduna, yang menyaksikan al-athara, asar, wal mu'athir, dan menyaksikan yang mencipta, yang memberi, yang membuat asar, ma'an, secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama.
Wa minhum, dan di antara manusia ini, man syahidahu qalbuhu. Ada orang yang hatinya menyaksikan, wa humul ladzina yastadilluna bil mu'athir 'alal athar. Mereka adalah orang-orang yang meminta petunjuk, meminta petunjuk dari Allah al-mu'athir 'alal athar, atas makhluk. Ya. Wa minhum man syahidahu ba'dahu. Ada orang yang menyaksikan setelahnya. Jadi kalau orang menyaksikan, yang dimaksud orang yang menyaksikan fihi, menyaksikan tanda-tanda kehadiran Allah itu di dalam makhluk, itu maksudnya menyaksikan jejak kehadiran Allah pada makhluk. Kalau dimaksud tadi menyaksikan Allah indahu, ya, di samping makhluk, itu maksudnya menyaksikan Allah dengan melihat bagaimana Allah menjaga semesta raya ini, menjaga makhluk, bagaimana Allah mengatur, mengelola semesta raya ini. Ketika orang melihat dari sisi pengaturan dan penjagaan Allah atas semesta raya, dia menyaksikan Allah indahu. Ya. Itu orang-orang yang menyaksikan asar wal mu'athir ma'an. Ya. Dia menyaksikan makhluk dan al-haq secara bersama-sama. Adapun orang yang menyaksikan qablahu, dia menyaksikan Allah sebelumnya. Itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Dia minta petunjuk dari Allah sehingga dia mengetahui makhluk. Jadi sebelumnya dia udah tahu. Wa minhum man syahidahu ba'dah. Ada orang yang menyaksikan tajalli al-haq itu setelahnya. Wa hum alladzina yastadilluna bil athar 'alal mu'athir. Mereka itu adalah orang-orang yang menemukan petunjuk itu dari asar, sehingga dia menemukan al-mu'sir, ya. Dia bisa menyadari Allah setelah dia melihat makhluknya yang merupakan ciptaan Allah, dan kemudian dia lacak tanda-tanda kebesaran Allah di makhluk, kemudian dia menemukan al-haq itu. Bisa ngertos gitu. Ya. Jadi kalau orang itu, ya sebenarnya awalnya ya tidak bahas Allah. Bahasnya ya bahas semangka. Bahas semangka. Ya semangka itu bagus-bagus ya. Iya, dari daerah ini semangkanya bagus. Ya soalnya itu tanahnya itu mengandung pasir. Jadi kalau tanah itu mengandung pasir memang bisa buat semangka itu bagus. Iya ya, tapi kok aneh sebenarnya ya. Bagaimana wong tanah berpasir kok malah bisa bikin semangka manis? Iya ya, segini nih kalau bukan Allah siapa ya? Nah itu namanya sampean itu melihat Allah ba'dahu, melihat Allah setelah kaun, setelah kaun. Jadi asar dulu yang sampean amati, kemudian tahu al-mu'sir, ya, tahu al-mu'sir. Kita disakiti orang, terus sampean mikir-mikir, kenapa dia nyakiti saya ya? Apa salah saya ya? Ya Allah, sholat malam saya tambah kurang-kurang, ini pantesan saya disakiti. Nah gitu ya. Oh itu sampean namanya, sampean itu musyahadanya ba'dahu, ya, setelahnya. Tapi kalau sampean malam udah diberi isyarat oleh Allah, ya, nanti tetanggamu akan marah-marah. Terus begitu pagi tetangganya marah-marah. Oh sampean musyahadah qoblahu. Sampean sudah dapat isyarat itu dan baru sampean ngelihat kejadiannya. Itu qoblahu. Kalau sampean ngelihat semesta raya ini dari ngaturnya, ya apa Allah ngatur hidup orang sebegini banyak.
punya cerita masing-masing. Yang kalau sampean masuk ke ceritanya Ustadz X, Pak A, mumet sampean. Mumet sampean. Artinya kok sebegini hebat Allah membuat kehidupan ini. Wah itu sampean indahu. Maka sampean bisa ngerti ketika Sayyidina Ali, beliau mengatakan, Araftu Rabbi bi'aini qalbi la syakka anta. Aku melihat Tuhanku dengan mata batinku dan aku yakin engkaulah itu. Sampeyan jadi ngerti kenapa Sayyidina Abu Bakar mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablah. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ba'dah. Aku tidak pernah melihat segala sesuatu kecuali aku melihat Allah sebelumnya. Aku tidak pernah melihat segala sesuatu kecuali aku melihat Allah setelahnya. Nah itu. Jadi ilmu ini memang ilmunya Rasulullah. Ya. Tapi kalau sebelah tidak nyampe. Mikir begini nggak akan nyampe. Dia nyampenya ya bid'ah dolala finnar. Itu tak yang dihafal. Dia tidak akan sampai. Ya, tidak sampai. Karena hadisnya di riwayat Bukhari-nya sudah begitu. Riwayat Ibnu Majah, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, kan Rasul sudah menyebut, ya. Memang mereka itu adalah kelompok, ya, kelompok ahlamul asnan, ya, kelompok muda-muda. Kelompok-kelompok begini ini pasti bukan keturunan orang alim dari awalnya. Dia baru, ya baru. Istilahnya Gus Baha amatiran. Ya, amatiran. Ya, pendai baru. Bukan orang yang memang dari zaman Mbah Buyutnya memang sudah kiai semua. Itu loh ya. Bukan orang yang dari atasnya memang keturunan habaib yang memang sudah pejuang Islam, bukan hanya dia. Itu loh ya. Yang begini-begini ini biasanya yang baru-baru. Baru-baru. Ya, bahkan Rasul menyebut cirinya dia itu ya bodoh-bodoh. Pikirannya itu enggak radikal, enggak dalam. Ya, kalau orang itu pikirannya dalam, enggak bisa nerima ajaran ini. Ya, kalau Mbah Yai saya nyebut fitnatun najdi. Ya, fitnah najat. Orang kalau sudah batinnya kena fitnatun najdi, kena fitnah najat, nanti bisa yamruqunaddin, agamanya bisa lepas, kata Rasulullah, ya, seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Oh itu bahaya, ya. Bahaya. Nah ilmu ini memang tidak bisa dijelaskan panjang-panjang, ya sudah begitu saja. Kalau panjang bahaya. وهذه الظروف المذكورة في كلام المصنف ليست زمانية ولا مكانية. Keadaan yang disebut di dalam pernyataan Syekh Ibnu Athaillah tadi itu bukan dalam konteks zaman atau konteks makan, bukan tempat, bukan waktu, ya. Bukan dalam konteks tempat atau dalam konteks waktu. Fa inna dzurufa, karena sesungguhnya keadaan min jumlatil aqwan, itu termasuk kaun, dia termasuk semesta, termasuk ciptaan Allah. Bal hiya istilahat, tapi itu adalah istilah laisal muradu minha, yang tidak punya makna tidak punya makna dari sisi zaman maupun makan. Minha dari zaman atau makan tadi, ya. Zahiruha inda zawil irfan, ya. Ya tidak laisal muradu minha,
dhahiraha inda dzawil irfan. Ya, tidak ada makna zahirnya bagi orang-orang yang memiliki kemakrifatan. Wa inna ma tudriku bidzauq, tetapi itu harus bisa dijangkau dengan dzauq, dengan batin. La bitabir, tidak dengan penalaran. Faqif inda haddik, maka berhentilah pada batasanmu itu. Wa tamassak biqaulihi ta'ala, dan pegang teguhlah firman Allah Ta'ala, a'udzu bisyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, ya, sesuatu, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Ya, selalu ulama ahlu sunnah ini meskipun sudah menjelaskan seperti itu, ditutup laisa kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in wa huwas samiul basir. Ya. Hikmah yang ke-15, ya. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Di antara yang menunjukkan adanya keperkasaan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Engyento itu apa bahasa Indonesia? Engyento adalah apa? Manakala Allah menghijabmu dari dirinya, diri Allah menghijab bima laisa bimawjudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak punya wujud hakiki bersama Allah. Di antara keperkasaan Allah itu, di antara kehebatan Allah itu adalah saat Allah menghijab kita dengan sesuatu yang sebenarnya secara hakikat tidak ada. Ya apa? Kita dihijab dengan sesuatu yang sebenarnya juga nggak ada. Dihijab dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Itu tidak bisa kecuali Allah yang maha dahsyat itu bisa melakukan itu. Au mimma yadulluka, ai yakni mimma, dari sesuatu yadulluka yang menunjukkan kepadamu ayyuhal murid, wahai murid, ala annahu subhanahu al-qahiru fawqa ibadih, atas sesungguhnya Allah yang maha suci itu al-qahir, yang maha memaksa, ya, maha memaksa, maha perkasa, memaksa fawqa ibadih, atas hambanya. An hajabaka, Allah menghijabmu, ya, bifathil hamzah an masdariyah, an alifnya di hamzah, ada hamzah, itu merupakan an masdariyah, al munsakibah, yang kosong, ma'ama ba'dahu bimasdarin, ya, dari apa-apa yang setelahnya dengan bentuk masdar. Ai hajabaka, maksudnya Allah menghijab kamu anhu, dari Allah Ta'ala mahlur, Allah bil kauni, dengan semesta. Alladzi, yang laisa bimawjudin ma'ahu, yang sesungguhnya secara hakiki tidak ada wujud baginya. Li'annahu qad alimat, li'annahu qad alimta, qad alimta annahu zulmatun, li'annaka qad alimta annahu zulmatun, karena sesungguhnya kamu benar-benar telah mengetahui, ya, sesungguhnya al-kaun itu adalah zulmah, kegelapan. Ai adamun mahdun, maksudnya adalah kegelapan yang murni, min haitsu dzatihi, dari sisi zatnya, ya, dari sisi zatnya kaun itu ketiadaan murni.
Fal wujudu al-hakiki, adapun wujud hakiki innama huwa Allah. Innama huwa lillahi ta'ala. Fal wujudul hakiki, adapun wujud al-hakiki yang hakiki, innama sesungguhnya hanya huwa dia, lillahi bagi Allah Ta'ala makhluk Allah. Wa ma siwahu, saya sudah menjelaskan itu bulan yang lalu ketika menjelaskan tentang ini ada atau tidak. Nah itu wujud hakiki. Hanya Allah. Selain Allah itu maujudat, diwujudkan oleh Allah. Wa ma siwahu, adapun selain Allah, la yusufu, tidak disifati indal arifin, bagi orang yang ma'rifat biwujudin wala faqdin. Selain Allah tidak bisa diberi sifat wujud, juga tidak bisa diberi sifat tiada. Kalau orang makrifat orang pinter ya. Orang makrifat itu tidak mau mensifati selain Allah itu dengan wujud, tapi juga tidak mau mensifati dengan tiada. La yujadu ma'hu ghairuhu li thubuti ahadiyatihi. Karena sesungguhnya tidak ada yang ada bersama Allah selain Allah, karena tetapnya keesaan Allah. Wala yafqidu illa ma wajada, dan tidak bisa disebut hilang juga, karena yang namanya hilang, karena sesuatu yang hilang itu tidak ada kecuali sebelumnya ada, gitu loh. Jadi para sufi itu tidak mau menyebut semesta raya ini tidak ada juga. Karena kalau sebut tidak ada, berarti sebelumnya ada. Karena yang tidak ada itu harus ada dulu, baru tidak ada. Repot. Repot. Ini permainan logika. Nah terus bagaimana? Ya pokoknya gitu. Ya, dipikir panjang-panjang ruwet. Ya. Panjang-panjang ruwet. Yang penting jenengan sudah ngerti alam ini ciptaan Allah. Dia ada karena diadakan Allah. Ya, dia itu hakikatnya ada atau tidak ada? Tidak bisa disebut hakikatnya ada, tidak ada. Tadi disebut tidak ada. Secara bahasa yang nama tidak ada itu harus pernah ada. Ruwet gitu loh ya. Pokoknya begitu ya, begitu. Wa qala sayyidi Abul Hasan Asyadzili. Tuan kami Abu Hasan Asyadzili berkata, inna lananzuru ila Allah. Lananzuru ila Allahi ta'ala binadhril iman. Sesungguhnya kami benar-benar menyaksikan Allah dengan pandangan keimanan, wal iqan, dan pandangan keyakinan. Fayughnina dzalika 'anid dalil wal burhan. Pandangan terhadap Allah dengan iman dan keyakinan itu mencukupkan kami dari dalil dan penjelasan. Tidak butuh orang kalau sudah bisa dapat pandangan iman dan yakin, tidak butuh dalil, tidak butuh penjelasan lagi, tidak butuh penalaran. Wa nastadillu bihi 'alal khalqi, dan dengan pandangan tersebut, kami bisa melihat makhluk, ya. Dengan pandangan tersebut melihat makhluk, ya. Kami melihat makhluk, mengambil petunjuk dengan pandangan tersebut atas makhluk. Ya. Kami mengambil petunjuk dengan pandangan iman dan yakin tadi atas makhluk. Fa innahu laisa fil wujudi illa al-wahidul haq, karena sesungguhnya tidak ada yang wujud illa al-wahidul haq, kecuali yang satu, Allah yang maha benar. Fala narahu, maka kami tidak menyaksikan selain Allah, ya. Wa in kana wala budda, jika tidak bisa tidak, kami memang harus melihat. Fanarahum kalhaba, maka kami melihatnya hanya seperti ya asap, seperti awan, ya. Fil hawa, seperti asap yang ada di
yang ada di angkasa Hawa. Ya. Infatis tuhum. Lam tajid hum syai'an. Kalau kami teliti, ya tidak ada apa-apanya. Kata Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadili, kami ini benar-benar ngelihat Allah. Ngelihatnya dengan pandangan iman dan keyakinan. Yang itu membuat kami tidak butuh dalil. Tidak butuh dalil, tidak butuh penjelasan lagi. Sudah cukup. Dengan penglihatan terhadap Allah, dengan penglihatan iman dan yakin itu, kami dengan penglihatan itu kami bisa melihat makhluk, menjadi alat untuk melihat makhluk, menjadi paradigma untuk melihat makhluk. Karena sesungguhnya tidak ada yang wujud di semesta raya ini kecuali satu Allah. Suatu Allah. Maka pandangan terhadap Allah dengan iman dan yakin ini membuat kami tidak melihat makhluk lagi. Tapi kalau memang makhluk ini harus terlihat, maka kami cuma melihat itu hanya seperti asap saja. Koyak asap saja. Kalau diteliti, ya tidak ada apa-apanya. Ini kalau dipraktekkan seru. Pandangan ini seru. Sampai kalau ngomong gampang gini nih. Tapi kalau diancam bunuh oleh orang, nah itu kelihatan. Kalau sampean benar-benar memang sudah sampai kepada pernyataan ini, ya tidak ada takut-takutnya. Tidak ada takut-takutnya. Karena sampai sudah ngelihat Lauhul Mahfud. Ya aku tidak dibunuh dia kok. Matiku besok bakal karena ini kok. Itulah ya, bukan karena itu, ya tenang. Tapi orang kalau belum dapat begini ya mesti takut. Sayyidina Ali waktu pahanya apa kakinya itu kena bacok pedang. Dan itu termasuk parah. Itu orang bingung, kok kamu kelihatan tidak takut sama sekali? Padahal lukanya sangat serius. Kata Sayyidina Ali apa? Orang kata Rasulullah, aku tidak mati karena ini kok. Rasulullah sudah beritahu matiku itu karena dibacok kepala, bukan karena disabet paha. Itu. Jadi orang itu kalau sudah dapat, itu ya bisa tenang, lihat sesuatu tidak takut. Seperti seorang sufi yang ikut perang, kemudian dia tidak melihat bahwa takdirnya meninggal. Tapi dia terdesak oleh kekuatan musuh yang sangat hebat. Sampai pedang itu sudah diarahkan ke dirinya dan dia tidak punya perlindungan lain. Itu dia senyum tetap. Apa kata dia? Aku cuma ingin lihat bagaimana Allah menyelesaikan ini. Bagaimana Allah menyelesaikan ini. Tapi ini sufi, Pak, jangan ikutan sampean. Ya, sampean. Ini orang yang memang sudah seperti yang dinyatakan oleh Imam Qutb Abu Hasan Al-Asyadili. Betul. Begitu dia mau nusuk, tusukan itu tinggal beberapa senti saja, dia tertombak dari belakang, akhirnya tidak jadi nusuk, mati. Terus dia langsung mengatakan, Subhanallah, tidak ada yang bergeser dari takdir Allah. Ya itu. Jadi ya apa, ngelihat orang yang sudah menghunuskan pedang di depan mata kita, kasahab, hanya seperti asap, hanya seperti awan. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya tetap gitu loh ya, tetap. Ya.
ya begitu ya. Itu karena hebatnya batin orang ya. Imam Qutb Abu Hasan al-Asyadzili mengatakan demikian ya. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi. Muhyiddin Ibnu Arabi ya. Karena dia ganti Sayyid Ibnu jadi tuan kami Muhyiddin Ibnu Arabi ya, dikenal dengan nama Ibnul Arabi, tapi di tasawuf dikenal dengan nama Ibnu Arabi ya. Karena kalau dari sisi nahwunya kan memang harus Al-Arabi ya, harus Al-Arabi. Tapi karena ada dua ulama, yang satu Ibnul Arabi itu ahli tafsir, maka kalau nyebut yang ahli tasawuf itu tidak pakai al. Jadi yang Ibnu Arabi itu yang sufi. Kalau yang Ibnul Arabi itu yang ahli tafsir. Derajat kewalian Ibnu Arabi itu kalau Mbak Sitik guru saya menyebut beliau itu Qutbul Andalus, wali kutub Andalusia, wali kutub Eropa. Jadi Ibnu Arabi itu wali ya. Wali dia. Man syahidal khalqah. Beliau mengatakan siapa yang menyaksikan makhluk la fi'ala lahum, di mana dia melihat tidak ada aktivitas bagi makhluk itu, faqad faz, maka orang itu termasuk orang beruntung. Kalau orang menyaksikan makhluk tapi dia melihat makhluk itu tidak punya peranan apa-apa kecuali Allah yang menentukan segala sesuatu, faz, sampean termasuk orang yang beruntung, beruntung. Wa man syahidahum la hayata lahum. Kalau orang itu melihat makhluk terus dia tidak melihat kehidupan hakiki atas makhluk, faqad haza, maka benar-benar telah hasil. Haza ay hasola, berarti benar-benar telah hasil. Wa man syahidahum ainal adam, kalau orang melihat makhluk itu dengan mata penafian, mata ketiadaan, dengan pandangan ketiadaan. Kalau orang itu melihat makhluk dengan pandangan ketiadaan, faqad wasala, maka telah sampai orang itu. Ya, telah sampai. Kalau melihat makhluk, kalau sampean mengatakan ini kalau tidak dibantu si fulan nggak jadi ini. Sampean ketutup. Ya minimal sampean ngene, ngomongnya gini. Subhanallah, dermawan banget orang ini. Ini kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya, tidak bisa begini. Harus minimal ini, minimal iman itu begini. Ya, itu kan qaul idnab dalam balaghah. Kalau sampean main dengan qaul ijaz, kan sampean tidak begitu langsung. Subhanallah, hebat Gusti Allah. Nah gitu, orangnya hilang. Saya tahadus binikmah biar sampean semangat gitu. Saya sedang bangun majelis di samping rumah saya 3 lantai. Itu bangun 3 lantai itu uangnya sekarang ini udah lebih. Itu loh ya. Jadi tidak butuh proposal sama sekali. Udah siap uangnya, udah siap. Udah di rekening saya. Udah. Nah, nyumbangnya tidak kecil-kecil. 1,5 miliar, 1 miliar gitu. Coba kalau sampean hebat Gusti Allah itu. Ya. Hebat Gusti Allah itu. Ya. Hebat Gusti Allah itu hebat. Jadi kalau kita ngelihat, sampean ngelihat bagaimana Allah
menggerakkan kehidupan ini. Yo, seru, seru. Ini semuanya Allah. Tapi ya kalau ngadepi manusia yang tidak bisa begitu. Terus ada orang nyumbang 500.000, terus sampean bilang, ya ini semuanya Allah. Ya orangnya tersinggung kalau gitu. Jangan ngomong hakikat di depan orang. Itu ya rusak semua kalau begitu. Sampean dikirimin makanan tetangga. Terus gini ini semuanya dari Allah ini. Tidak ada terima kasihnya. Sampean nggak benar kalau begini. Sampean itu jangan gara-gara belajar hikam terus jadi begini. So ini pokoknya saya tidak mau ngomong ini dari kamu, itu hijab. Sini dari Allah, semuanya Allah. Wah, langsung tempeleng aja ini. Langsung tempeleng. Ini dari Allah, tempeleng ini dari Allah gitu loh ya. Tempeleng ini dari Allah. Repot orang begini. Jadi di wilayah bicara, di wilayah omong itu tetap harus syariat, ya, tetap harus syariat. Ya tetap meskipun kita ngerti hikam, ngerti hakikat, ya tetap terima kasih, matur nuwun, kayak. Ya kelihatan tetap terima kasih ya sumbangannya jenengan, mudah-mudahan diparingi rezeki yang banyak, dibalas dunia akhirat oleh Allah. Yang bagus. Ya, yang bagus. Jangan kalah dengan orang yang hanya di syariat, hanya di zahir, ya, dalam mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena Rasulullah yang ngajari. Malam yaskurinna, selam yaskurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur pada manusia, tidak akan bisa bersyukur ke Allah. Dia bersyukur ke manusia aja tidak benar kok. Gitu loh ya. Syukur ke manusia itu ya syukur ke istri, ya syukur ke anak, ya syukur ke ibu, ya syukur ke tetangga, dan lain-lain. Ya. Kok sudah jam 9 ya? Ntar saya habis jamnya ya. Mungkin saya baca agak cepat nih ya. Man absara al-khalq wa mimma qila fi hadzal ma'na. Dari apa yang dinyatakan dalam makna yang ini, man absara al-khalq kasarabi ya. Man absara al-khalqa, barang siapa absara yang melihat al-khalqa, makhluk, kasarabi seperti bayang-bayang, faqad taraqqa anil hijab, maka orang itu telah meningkat, ya, maka dia telah meningkat batinnya dari hijab. Ila wujudin, meningkat ila wujudin pada wujud, yarahu, yang dia melihat, rotqan, melihat secara bersamaan, ya, rotqan, bila ibti'atin, tanpa jarak jauh, wala iktirabin, juga tanpa jarak dekat. Walam yusyahid bihi siwahu, dan dia tidak menyaksikan, ya, dengan makhluk itu siwahu, selain Allah itu. Hunaka, pada yang demikian itu, yuhda, maka ditunjuki orang itu ila shawab, kepada kebenaran. Kalau orang hanya melihat makhluk itu hanya seperti bayang-bayang, wah itu benar-benar orang ini sudah terangkat hijabnya. Kalau dia melihat wujud zahir, wujud batin itu menyatu dalam artian makna, bukan dalam artian bukan dalam artian tempat maupun dalam artian waktu, bukan takyif, bukan hulul, ya, hanya dalam makna. Maka itu dia bisa menyaksikan campur itu tidak dalam makna jauh, tidak dalam makna dekat. Secara hakikinya dia tidak bisa melihat apa-apa kecuali tajalli Allah. Kalau sudah begitu dia benar-benar mendapat petunjuk dari Allah kepada yang benar itu. Farfa ayyuhal murid, maka angkatlah wahai murid, angkat dari kamu hadal hijab ini, waj'al, dan jadikan ta'alluquka bi rabbil arbab, dan jadikanlah ta'alluqmu, ya, kebergantunganmu
kebergantunganmu bi rabbil arbab, dengan Tuhannya segala Tuhan, yakni Allah. Tuhannya segala penguasa, Tuhannya segala penguasa, Tuhannya segala arbab, yakni Allah. Fa inna kulla syai'in halikun illa wajhah, karena sesungguhnya segala sesuatu itu bakal hancur illa wajhah, kecuali Allah, zat Allah. Wala yadmanu laka al-wusul, dan tidak ini lebih tepat, wala yudamminu laka al-wusul, wala yudammanu laka al-wusul, tidak dijamin atas kamu al-wusul ilallah, kepada Allah, illa hadhil wijhat, kecuali dengan wajah yang seperti ini, dari perwajahan yang seperti ini. Tidak ada jaminan kita bisa wusul kepada Allah itu kecuali dengan wusul seperti yang dijelaskan di dalam penjelasan ini. Maksudnya adalah wusul dengan cara keyakinan, dengan bin nazril iman wal iqan tadi. Bukan wusul yang aneh-aneh. Bukan usul yang dalam artian Allah masuk ke dalam ini, roh Allah, itu sesat. Ya, enggak begitu. Tetapi usulnya dalam usul maknawi, batin, yang bisa merasakan bagaimana keteraturan hidup ini tidak lain adalah dari Allah. Bagaimana keadaan hidup ini tidak lain dari Allah. Sehingga yang kita lihat, Allah, makhluk itu tidak lain adalah perwujudan dari tajalli asma wa sifat wa af'al Allah. Kalau sudah bisa merasakan itu, nah itu baru ngerti hakikat dari wujud ini. Ya, saya kira ini penjelasan kita untuk ngaji kita hari ini. Mau dibuka pertanyaan atau terus berhenti? Oke, sudah siang, oke. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الحمد لله في نعمك وفي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد رسول محمد لله رب العالمين. اللهم يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا موصل الله سبحانه نسألك يا الله بخف الخفي أن تخفينا بخف الخفي وقد قلت وقالك الله لطيف بعباده وهو القوي العزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعلى طاعتك إنه عن بابك فلا تطردنا وعن بابك فلا تطردنا واختم بالصالحات أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم ارزق فينا في تيسير كل عاصر فنتيسر كل عاصر لك يسير. نسألك اليسر والمعافى في الدين والدنيا والآخرة. أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين ولحقنا بالصالحين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. وآخرا بالله التوفيق والهداية والرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.